Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Pertiwi, NPM 1911090058. Di sini saya dari kelas Fisika 5C. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai SHM Simple Harmonic Motion atau gerak harmonik sederhana pada gerak melingkar. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana merupakan sebagai suatu komponen gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan dapat dipandang sebagai gabungan dua gerak harmonik sederhana yang saling tegak lurus, memiliki amplitudo A dan frekuensi yang sama namun memiliki beda fase relatif. Atau kita dapat memandang gerak harmonik sederhana sebagai suatu komponen gerak melingkar beraturan. Nah, pada skrip ini yang ada di MATLAB, pertama di sini ada keterangan mengenai kode ini menunjukkan persamaan gerak simpel harmonik sederhana bahwa SHM ini adalah jenis gerak melingkar. Kemudian ada kode yang pertama di sini ada clear all, terus close all dan CLC. Kemudian ada N sama dengan 1080. N ini yaitu sebagai fase total osilasi. Kemudian ada A0. A0 ini menyatakan amplitudo. Kemudian ada theta 1 sama dengan 10. Ini merupakan nilai awal theta. Untuk I sama dengan 1.2N ini, di sini ada perintah untuk menemukan sudut fasenya. Theta I adalah sudut sebelum dan theta I plus 1 ini adalah sudut baru. Theta ini diukur dalam radian dan dirumuskan dengan theta I plus 1 sama dengan theta I plus 1. Untuk theta I plus 1 menjadi derajat dengan mengalikannya dengan PI per 180. Alpha I ini adalah theta I plus 1 baru yang diukur dalam derajat dan dirumuskan dengan alpha I sama dengan PI per 180 dikali theta I plus 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada 3 loop berikutnya. X ini mewakili harmonik sederhana pertama, sedangkan osilator dan Y ini mewakili osilator harmonik sederhana kedua. Untuk loop pertama, di sini kita menentukan posisi kedua SHOS-nya. Untuk I sama dengan 1.2N, XI sama dengan A0. XI ini sebagai persamaan posisi SHO pertama. Kemudian ada YI sama dengan A0 sin alpha I. YI ini sebagai persamaan posisi SHO kedua. Kemudian untuk menemukan kecepatan kedua SHOS, maka I sama dengan 1.2N, Vxi sama dengan min A0 sin alpha I. Vxi ini sebagai persamaan kecepatan SHO pertama. Selanjutnya ada Vyi sama dengan A0 dikali cos alpha I. Vyi ini sebagai persamaan SHO kedua. Kemudian untuk mencari percepatan kedua SHOS-nya, maka I sama dengan 1.2N, AXI sama dengan min A0 dikali cos alpha I. AXI ini sebagai persamaan percepatan SHO pertama. Sedangkan AYI sama dengan min A0 dikali sin alpha I ini sebagai persamaan percepatan SHO kedua. Selanjutnya yaitu untuk gambar pertama dengan sudut fase berlawanan dengan posisi. Maka gambar pertama yaitu hold on. Hold on ini untuk mengatur properti. Selanjutnya next plot dari gambar dan sumbu untuk ditambahkan. Kemudian plot.
Di sini ada line width. Line width ini nih untuk mengatur lebar garis. Kemudian plot alpha y, x label. X label ini untuk menambahkan teks di samping sumbu y. Kemudian y label ini nih sama seperti tadi. Ini fungsinya untuk menambahkan teks di samping sumbu y, yang ini tadi sumbu x. Kemudian ada y lim. Y lim ini nih untuk menetapkan batas y. Kemudian ada legend, kemudian ada title, grid on. Grid on ini nih untuk menambahkan garis grid utama. Kemudian ada hold off. Hold off ini nih untuk mengatur properti selanjutnya, next plot dari gambar dan sumbu untuk menggantikan. Kemudian jika kita klik run, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini grafik pertama. Ini ketika kita run tadi dia muncul grafik seperti ini, di mana pada sumbu y ini, sumbu y menunjukkan amplitudo dan pada sumbu x ini menunjukkan sudut fasenya. Pada grafik ini menggambarkan sudut fase yang berlawanan dengan posisi, di mana garis warna biru ini menunjukkan sudut fase dan garis warna merah ini menunjukkan posisinya. Kemudian ini yang kedua, yaitu pada gambar kedua dengan sudut fase berlawanan dengan kecepatan. Di sini ada hold on, kemudian plot alpha vx, plot alpha vy, x label, y lim, legend, title, grid on, dan hold off. Ketika kita run, maka dia akan muncul grafik seperti ini. Nah, untuk grafik kedua ini, di mana pada sumbu y-nya ini menunjukkan amplitudo juga, dan sumbu x-nya ini menunjukkan sudut fasenya. Nah, garis warna biru ini menunjukkan sudut fase, sedangkan garis warna merah ini menunjukkan percepatannya. Menunjukkan kecepatan. Selanjutnya yaitu gambar ketiga untuk plot dengan sudut fase berlawanan dengan percepatan. Ini sama seperti tadi, klik run, kemudian dia muncul grafik seperti ini. Nah, pada grafik ketiga ini nih, yang berwarna biru ini nih menunjukkan sudut fase, dan garis warna merah ini menunjukkan amplitudonya. Kemudian yang keempat, ini yaitu plotnya untuk menunjukkan bahwa kedua SHO menggambarkan gerakan melingkar. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita klik run, dia akan muncul grafik seperti ini. Nah, gambar keempat ini nih menunjukkan di mana SHM atau Simple Harmonic Motion adalah gerak melingkar. Kemudian selanjutnya yaitu kita gabungkan 3 plot pertama menjadi satu dengan mengetikkan kode seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita klik run tadi, maka dia akan muncul grafik seperti ini. Nah, ketika ini kita run tadi, dia muncul grafik seperti ini ya. Yang menggabungkan 3 plot sebelumnya, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan di SHM atau Simple Harmonic Motion.
Selanjutnya yaitu 3.2.1 tentang gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara dua muatan listrik. Bunyi hukum kolom yaitu besar gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda bermuatan. Maka, hukum kolom itu dapat dirumuskan seperti F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, dalam hukum kolom ini, jarak antar muatan muncul bersamaan sebagai 1 per R kuadrat, sehingga hukum kolom merupakan contoh hukum kuadrat terbalik. Nah, pada skrip di MATLAB ini, ada perintah yaitu program untuk menghitung gaya kolom. Kemudian selanjutnya di sini ada keterangan clear all. Selanjutnya ini ada perintah untuk memasukkan nama penggunanya ya. Kemudian di sini ada fprint. Fprint ini adalah perintah untuk menampilkan output pada command window yang nanti untuk memasukkan nama grafiknya. Kemudian ada username, ada fprint lagi ya. Nah, di sini ada perintah selanjutnya yaitu inisialisasi variabel dengan posisi, muatan, dan konstanta fisik. Kemudian ada encharges ini nih input yang nantinya akan dimasukkan juga. Kemudian for each sama dengan 1.2 encharge. Fprint ini untuk muatan ini untuk muatannya nanti. Kemudian R underscore in ini untuk memasukkan posisi yang akan keluar di command window nanti. Kemudian ada xichar, kemudian ada yichar, kemudian ada gichar. Langkah selanjutnya yaitu mencari xmin, xmax, ymin, dan ymax. Xmin-nya ini sama dengan min x min 1. Kemudian ymin-nya ini ada min y min 1. Kemudian xmax-nya ini ada max x plus 1. Kemudian ymax-nya ini ada max y plus 1. Epsilon 0-nya 8,85 E min 12. Permitivitas ruang kosong. Kemudian ini ada konstanta sama dengan 1/4 dikali PI dikali epsilon 0. Konstanta ini nih untuk menghitung konstantanya. Kemudian selanjutnya ya ada kita ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatannya. Kemudian ada fprint, kemudian ada for each fx sama dengan 0 dikali 0 ini inisialisasi komponen gaya total ke 0-nya. Kemudian ada fy 0,0. Kemudian ada perintah ulangi muatan lain untuk menghitung gaya pada muatan ini. Nah, di sini ada for jchar-nya ini sama dengan 1.2 nchar. Kemudian ada jika if ichar sama dengan jchar ini, if ini ichar-nya ini nih tidak sama dengan jchar-nya. Kemudian ada untuk menghitung komponen jarak vektor antara dua muatan. Xij sama dengan Xichar dikurang Sjchar, Yij sama dengan Yichar
kurang YJZ, RIJ sama dengan squared XIJ dikali XIJ kuadrat ditambah YIJ kuadrat. Kemudian yaitu untuk menghitung X dan Y antar gaya dengan kedua muatan menggunakan gaya kolom. Untuk mengoperasikan gaya totalnya, maka Fx sama dengan Fx plus konstanta dikali I, terus Fy-nya sama dengan Fy plus konstanta dikali Q. Kemudian ada Fx net IZ sama dengan Fx, Fy net IZ sama dengan Fy. Di sini ada perintah lagi untuk mengoperasikan gaya totalnya, maka fprint ini force on Z, fprint F X dikurang komponen, fprint F Y dikurang komponen. Kemudian untuk plot posisi muatannya, ini ada CLF, ini ada terus kemudian ada figur, kemudian ada plot, kemudian ada axis. Untuk J sama dengan 1,2 NZ, ini menggunakan rumus teks XJ, YJ, sprint F. Kemudian ada perintah lagi untuk menambahkan arah gaya ke posisi muatan. Di sini ada hold on, ada quiver. Quiver ini nih untuk menggambar panah pada gambar nanti. Kemudian ada title, ada X label, dan ada hold off. Nah, setelah selesai semua, kita klik run. Kita tunggu sebentar, dia agak loading. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan namanya sesuai dengan modul. Nah, di sini namanya nih berupa angka, kita copy. Kita pastekan di sini. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ini kita disuruh memasukkan muatan. Di sini muatannya tadi itu di modul ini muatannya di sini ada 2. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ada posisi. Untuk posisi pertama ini pada modul grafiknya yaitu untuk X-nya ini ada 3 dan Y-nya ini nih 2. X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian kita enter. Untuk C-nya ini 1. Kemudian kita enter. Maka di sini untuk posisi keduanya yaitu pada modul ini X-nya ini 2 dan Y-nya ini 3. X-nya 2 dan Y-nya 3. Kemudian kita enter. Nah, untuk C-nya ini yaitu min 2. Setelah itu kita enter lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita run, maka akan muncul grafik seperti ini nih. Sama seperti di modul tadi. Setelah itu grafik ini
menunjukkan posisi antara dua muatan, di mana muatan pertama itu saling tarik-menarik dengan muatan kedua. Sekian praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.